Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Cintia Rahmawati, NIM 192121082, kelas HKI 4C. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi hasil diskusi mengenai pemikiran Fazlur Rahman tentang pembaruan metodologi tafsir Al-Quran. Al-Quran sering ditafsirkan oleh kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para musafir klasik dan abad pertengahan telah melakukan penafsiran Al-Quran dengan menafsirkannya secara ayat demi ayat. Meskipun tak jarang mereka memberikan rujukan silang dalam menafsirkannya. Namun mereka menafsirkannya dengan tidak sistematis sehingga tafsir-tafsir yang mereka hasilkan tidak menjadi sebuah pandangan dunia yang kohesif dan memiliki arti bagi kehidupan secara keseluruhan. Proses penafsiran melalui metode gerakan ganda adalah berawal dari situasi kontemporer menuju kondisi saat Al-Quran diturunkan, kemudian dibawa kembali lagi ke kondisi yang dihadapi masa sekarang. Metode double movement terbagi menjadi dua gerakan. Yang pertama adalah terfokus pada pengkajian konteks sosial moral umat Islam di masa Nabi dan menunjukkan deskripsi yang komprehensif tentang dunia saat itu. Sedangkan yang kedua adalah mencoba memanfaatkan nilai dan prinsip yang umum dan sistematis untuk diterapkan ke dalam konteks membaca Al-Quran. 1. Gerakan pertama. Gerakan yang pertama dari metode double movement ini memiliki dua langkah yang pada dasarnya merupakan sebuah penjabaran dari tiga pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, yaitu historis, kontekstual, dan sosiologis. Tampaknya, dalam gerakan yang pertama ini lebih difokuskan pada ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terkandung sebuah hukum. Rahman merumuskan gerakan pertama metode gerakan ganda sebagai berikut. Langkah yang pertama, seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran ada baiknya memahami arti atau makna suatu pernyataan atau ayat yang mengkaji situasi atau permasalahan historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat yang spesifik dalam situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga, bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada masa Islam datang, dan khususnya di Makkah dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinar latar belakang sosio-historis dan dalam sinar rations legis atau ilat hukum yang sering dinyatakan. Benarlah bahwa langkah pertama itu memiliki makna dari suatu pernyataan ayat spesifik telah memperlihatkan ke arah langkah kedua dan membawa ke depannya. Selama proses ini, perhatian harus ditunjukkan kepada ajaran Al-Quran sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dimiliki. Yang pertama adalah gerakan pertama. Gerakan yang pertama dari metode double movement ini memiliki dua langkah yang pada dasarnya merupakan sebuah penjabaran dari tiga pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, yaitu historis, kontekstual, dan sosiologis. Tampaknya dalam gerakan yang pertama ini lebih difokuskan pada ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terkandung sebuah hukum. Rahman merumuskan gerakan pertama metode gerakan ganda sebagai berikut. Langkah yang pertama, seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran ada baiknya memahami arti atau makna suatu pernyataan atau ayat dengan mengkaji situasi atau permasalahan historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebuah mengkaji ayat-ayat yang
spesifik dalam situasi spesifiknya, atau dalam situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga, bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada masa Islam datang, dan khususnya di Mekah dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosiohistoris dan dalam sinar ratios legis atau ilat hukum yang sering dinyatakan. Benarlah bahwa langkah pertama yaitu memahami makna dari suatu pernyataan atau ayat spesifik telah memperlihatkan ke arah langkah kedua dan membawa kepadanya. Selama proses ini, perhatian harus ditunjukkan kepada ajaran Al-Quran sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Al-Quran sendiri mendakwahkan secara pasti bahwa ajarannya tidak mengandung kontradiksi dalam melainkan koheren secara keseluruhan. Ide pokok yang terkandung dalam gerakan yang pertama adalah penerapan metode berpikir induktif, yang artinya adalah berpikir dari ayat-ayat spesifik menuju kepada prinsip. Dalam kata lain artinya berpikir dari aturan-aturan yang legal spesifik menuju kepada moral sosial yang terkandung di dalamnya sifat umum. Yang kedua adalah gerakan kedua. Gerakan kedua dari metode gerakan ganda atau disebut double movement adalah upaya yang dilakukan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan Al-Quran yang telah disistemasikan melalui gerakan pertama terhadap situasi sekarang. Rahman merumuskannya sebagai berikut. Gerakan kedua harus dilakukan dari pandangan umum, yang artinya telah disistemasikan melalui gerakan pertama, menjadi pandangan-pandangan yang spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosial historis yang konkret sekarang ini. Sekali lagi, kerja ini memerlukan kajian yang cermat dan situasi sekarang dan analisis berbagai unsur komponennya, sehingga kita dapat menilai situasi sekarang yang diperlukan dalam menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran secara baru. Dari kutipan di atas, tampak dua kerja yang saling berkaitan dalam gerakan kedua. Pertama adalah untuk merumuskan prinsip umum Al-Quran menjadi rumusan-rumusan spesifik, di mana rumusan prinsip-prinsip tersebut harus mempertimbangkan konteks sosio-historis yang konkret, bukan sekedar rumusan yang spekulatif, yang mengawang-awang. Keduanya adalah pembahasan secara akurat terhadap kehidupan aktual yang sedang berkembang dalam segala aspeknya. Metode gerakan ganda atau double movement yang ditawarkan Rahman membutuhkan langkah-langkah awal untuk memahami makna di balik sebuah pernyataan tertentu dengan mempelajari permasalahan historis dalam penerapannya. Dengan kata lain, perlu memahami peristiwa yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Kemudian yang harus dilakukan adalah meregeneralisasi jawaban-jawaban yang spesifik. Dalam langkah ini, Rahman berupaya untuk menemukan ideal moral setelah melakukan kajian sosio-historis, yang kemudian dapat menemukan
eksistensinya dan menjadi sebuah teks yang hidup atau pandangan dunia dalam pranata umat Islam. Rahman mendefinisikan metode ijtihad tersebut sebagai upaya untuk memahami makna suatu teks di masa lalu tentang sebuah aturan atau hukum yang kemudian mengubahnya, baik memperluas, membatasi, atau memodifikasi aturan atau hukum tersebut menjadi suatu yang tepat dengan situasi masa kini. Penerapan metode gerakan ganda yang diajukan Fazlur Rahman adalah masalah poligami. Poligami adalah sebuah sistem perkawinan yang memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam karyanya yang berjudul Tema-tema Pokok Al-Quran, Rahman tidak menjelaskan permasalahan poligami secara khusus. Ia hanya memaparkan ayat-ayat Al-Quran tentang poligami. Ayat yang berbicara tentang poligami adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Untuk memahami ayat di atas, Rahman mengkaitkannya dengan Quran Surat An-Naml ayat 159 yang mengutuk para wali dari anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah anak yatim ini banyak dikarenakan banyaknya peperangan yang terjadi pada masa itu karena menyelewengkan harta kekayaan mereka, yang kemudian ditekankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 220 dan An-Nisa ayat 4, 6, 10, dan 127 yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan anak-anak yatim. Dalam kasus ini, Rahman memandang bahwa Al-Quran menyatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim. Para wali dibolehkan menikahi 4 orang di antara mereka dengan syarat mereka harus bisa berlaku adil. Maka dilihat dari sejarahnya, sebenarnya permasalahan poligami ini memiliki keterkaitan dengan menyantuni anak yatim. Hal ini karena anak tersebut turun ketika umat Islam sedang mengalami banyak peperangan yang menyebabkan banyaknya laki-laki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Kemudian, dalam penerapan gerakan yang kedua, sebuah permasalahan dalam ayat Al-Quran yang sudah ditemukan sebab turunnya ayat tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini. Poligami saat ini tidak lagi digunakan untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim bisa dilakukan dengan membentuk sebuah yayasan panti asuhan atau sejenisnya, sehingga poligami yang dilakukan dengan tujuan untuk menyantuni anak yatim sudah tidak lagi harus dilakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.